Sebuah mobil ambulan kadang muncul di sebuah perkampungan, dengan suara sirine yang terdengar sayup-sayup. Tidak ada yang tahu ambulan itu berasal dari mana, dan kemana tujuannya. Yang aneh, mobil ambulan itu selalu muncul di tengah malam, seolah memecah keheningan kampung yang penduduknya sudah siap untuk terlelap. Lebih menakutkan adalah saat warga mengetahui sesuatu terkait ambulan misterius itu. Ambulan apa itu sebenarnya? Dan dari mana asal-usulnya? Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Kampung Parukan adalah perkampungan dengan jalan cukup lebar, sehingga bisa dilewati mobil besar atau truk dengan mudah. Kampung Parukan juga termasuk kampung yang aman, sehingga tidak ada pos kamling atau semacamnya. Warga yang tinggal di Kampung Parukan biasa menjalani kehidupan sebagaimana orang-orang di tempat lain. Di sana ada masjid, juga musola, dan aneka penjual keliling biasa keluar masuk kampung, melayani siapapun yang ingin jajan. Malam hari, aneka penjual masih sering terlihat berkeliling di sana, biasanya penjual bakso dan nasi goreng. Sebagian warga mengandalkan penjual nasi goreng keliling untuk kebutuhan makan malam. Intinya, kehidupan di Kampung Parukan adalah kehidupan yang biasa-biasa saja, seperti umumnya kehidupan orang-orang lain dimanapun, sampai kemudian muncul teror yang misterius sekaligus menakutkan, yaitu kemunculan mobil ambulan di tengah malam. Peristiwa itu dimulai suatu malam, saat penduduk Kampung Parukan sudah berada di rumah masing-masing untuk tidur dan beristirahat. Jalan-jalan di perkampungan sudah sepi, karena memang sudah tengah malam. Sebagian orang memang masih terjaga di rumahnya, sebagian ada yang lagi menonton TV, sebagian lain sedang mengerjakan aktivitas tertentu. Lalu muncul suara sirine ambulan memecah keheningan malam. Rusdi, seorang pria yang tinggal di Kampung Parukan, waktu itu sudah bersiap untuk tidur di kamarnya ketika mendengar sayup-sayup sirene ambulan. Mula-mula suara sirine itu terdengar agak jauh, tapi perlahan namun pasti makin terdengar jelas, sampai Rusdi menyadari kalau ambulan itu melewati depan rumahnya. Siapa yang tengah malam gini dijemput ambulan? Pikir Rusdi waktu itu. Waktu itu, Rusdi hanya mengira ada tetangganya yang mungkin jatuh sakit lalu menelepon rumah sakit dan mendatangkan ambulan. Karena saat itu sudah tengah malam, Rusdi pun berpikir bisa mencari informasi soal itu besok pagi. Besok paginya, sebagian warga Kampung Parukan, khususnya para wanita, bertemu di tempat penjual sarapan. Mereka pun saling berkomunikasi, dan saling bertanya apakah semalam mendengar suara sirine ambulan. Rata-rata mereka mengaku mendengar, dan bertanya-tanya siapa yang dijemput ambulan malam tadi. Penduduk Kampung Parukan memiliki kepedulian sosial yang tinggi, sehingga biasa menengok tetangga yang kebetulan sakit. Karenanya mereka ingin tahu siapa yang dijemput ambulan tadi malam, agar bisa menjenguknya ke rumah sakit. Tapi waktu itu tidak ada yang tahu siapa yang sakit dan dijemput ambulan. Sampai seharian berita mengenai ambulan itu terus berseliweran di Kampung Parukan. Tapi tidak ada yang tahu siapa yang dijemput ambulan itu. Karenanya, mereka lalu menyimpulkan ambulan itu mungkin hanya numpang lewat di kampung mereka. Semula, peristiwa itu dianggap hal biasa saja, karena ambulan dari rumah sakit memang bisa menjemput pasien dimanapun dan kapanpun, termasuk saat tengah malam. Jadi warga Kampung Parukan pun kemudian menganggapnya bukan hal penting, khususnya karena tidak ada tetangga mereka yang sakit. Malam hari setelahnya, ambulan misterius itu tidak terdengar lewat lagi, begitu pula malam setelahnya lagi, dan warga pun mulai melupakan. Tetapi, 7 malam kemudian, ambulan itu kembali terdengar lewat di kampung mereka. Malam itu malam Minggu, dan ada sekelompok anak muda yang asyik main karambol di depan rumah sampai larut malam. Waktu itu mereka sudah bersiap menyelesaikan permainan untuk pulang ke rumah masing-masing ketika terdengar sirine ambulan dari kejauhan. Anak-anak muda itu pun mengemasi papan karambol sambil menunggu ambulan yang akan lewat. Perlahan namun pasti, suara sirine ambulan makin jelas terdengar, dan tak lama kemudian mereka menyaksikan sebuah mobil ambulan melintas di depan mereka. Yang membuat anak-anak muda itu terkejut, mobil ambulan itu tampak sudah lusuh seperti berkarat,
tidak seperti mobil ambulan umumnya yang putih bersih. Lampu sirine pada ambulan yang mereka lihat masih menyala meski redup, dan ambulan itu melaju begitu saja. Zafir, salah satu anak muda yang ikut main karambol, berkata, "Baru kali ini aku melihat ambulan yang lusuh gitu." Teman-temannya mengangguk. Mereka juga baru kali itu melihat mobil ambulan yang warna putihnya sudah pudar. Sementara cat putih pada bodi mobil banyak yang mengelupas dan berkarat. Mereka tidak tahu dari mana ambulan aneh itu datang, dan mereka juga tidak tahu akan kemana mobil ambulan tersebut. Keesokan harinya, anak-anak muda yang main karambol itu menceritakan ambulan yang mereka lihat ke orang-orang lain, dan warga kampung Parukan jadi penasaran. Pasalnya, kemunculan ambulan malam tadi adalah kemunculan kedua setelah kemunculan pertama pada 7 hari sebelumnya. Tapi mereka baru tahu dari anak-anak muda itu kalau ambulan misterius yang lewat di tengah malam tersebut memiliki penampilan aneh, yaitu tampak lusuh, kotor, dan berkarat. Kenyataan itu membuat warga kampung jadi makin bertanya-tanya dan penasaran. Beberapa hari berlalu, dan orang-orang kampung Parukan masih membicarakan soal ambulan yang lewat tengah malam di kampung mereka. Kemunculan ambulan di tengah malam saja sudah membuat mereka heran. Ditambah informasi kalau ambulan itu tampak lusuh dan kotor menjadikan mereka makin heran dan penasaran. Karenanya ketika ambulan misterius itu kembali lewat di tengah malam, banyak warga yang diam-diam mengintip dari balik jendela rumah. Malam itu, 7 hari setelah kemunculan kedua ambulan tersebut, sayup-sayup terdengar suara sirine ambulan. Para warga yang masih terjaga seketika bersiap di balik jendela rumah, ingin melihat langsung ambulan tersebut. Rusdi termasuk warga yang ikut melihat, karena ia juga penasaran dan ingin membuktikan sendiri kalau ambulan itu memiliki penampilan yang aneh. Ketika akhirnya ambulan itu lewat di depan rumahnya, Rusdi pun menyaksikan ambulan itu memang lusuh seperti yang dikatakan anak-anak muda yang pertama kali melihatnya. Selain lusuh, ambulan itu juga tampak tak terawat. Sebagian catnya mengelupas, dan tampak bagian-bagian mobil yang sudah berkarat. Rusdi heran mendapati mobil ambulan dengan penampilan sekotor dan selusuh itu. Besoknya, warga kampung Parukan kembali ramai membicarakan ambulan yang lewat tadi malam. Banyak di antara mereka yang ikut melihat saat ambulan itu lewat, dan mereka sama-sama heran menyaksikan mobil itu tampak lusuh, kotor dan tak terawat. Semula mereka mengira itu ambulan yang putih bersih sebagaimana ambulan umumnya, tapi ternyata yang mereka saksikan jauh berbeda. Latar belakang itu menjadikan warga bukan hanya heran dan penasaran, tapi juga mulai resah. Kali ini mereka tidak lagi bertanya-tanya siapa yang dijemput ambulan di tengah malam, tapi dari mana asal-usul ambulan itu dan mengapa selalu lewat di kampung mereka tiap 7 malam sekali. Akhirnya, berdasarkan pembicaraan dan kesepakatan, warga memutuskan untuk melakukan jaga malam. Rencananya, kalau mobil ambulan itu lewat, mereka akan menghentikan dan menanyai sopirnya. Bagaimanapun, warga kampung Parukan butuh tahu dari mana asal dan tujuan ambulan itu karena lewat di kampung mereka. Sejak itu, warga bergiliran melakukan jaga malam di tempat yang biasa dilewati ambulan di tengah malam. Beberapa malam tidak ada kejadian apa-apa, dan ambulan yang ditunggu tidak terlihat lewat. Tetapi, pada malam ketujuh sejak mereka melakukan jaga malam, ambulan misterius itu akhirnya muncul. Apa yang kemudian terjadi ketika ambulan misterius itu benar-benar muncul? Simak kisah lanjutannya di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan lanjutan kisahnya.